Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ganjar Gema Aditya dari Pendidikan Olahraga kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika berpolitik. Langsung saja kita memasuki ke dalam materi. Yang pertama ada pondasi demokrasi beradab. Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan arena pengabdian untuk kesejahteraan bersama. Etika berpolitik menjadi pondasi krusial yang menopang tegaknya demokrasi yang beradab dan berfungsi efektif. Lalu ada mengapa etika penting dalam politik? Yang pertama, membangun kepercayaan publik. Etika menciptakan kepercayaan antara pemimpin dan rakyat, esensial untuk legitimasi pemerintahan dan partisipasi warga. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nilai-nilai etika menjadi rem bagi potensi korupsi dan tirani, memastikan kekuasaan digunakan untuk kebaikan, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan sosial. Kebijakan yang etis akan selalu mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar etika berpolitik. Keadilan memperlakukan setiap warga negara secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Integritas, bertindak jujur, transparan, dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Lalu ada altruisme, mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang selanjutnya ada responsibilitas, bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan tindakan politik yang diambil. Selanjutnya ada kedamaian, mengedepankan dialog dan resolusi konflik secara damai, menghindari kekerasan, transparansi, dan akuntabilitas, pilar integritas. Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran publik. Akuntabilitas mewajibkan setiap pejabat politik untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan kebijakan yang mereka buat kepada rakyat. Yang selanjutnya, akses informasi yang mudah bagi publik, laporan keuangan yang jelas dan terperinci, mekanisme pengawasan yang kuat dan independen, sanksi tegas bagi pelanggaran, menghargai perbedaan dan pluralisme. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Lalu selanjutnya ada etika berpolitik menuntut setiap individu untuk menerima keberagaman, memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan sebagai kekuatan bukan ancaman. Lalu ada dialog konstruktif, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mencari solusi bukan konflik. Lalu persatuan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan kelompok. Kepemimpinan yang berintegritas dan melayani seorang pemimpin yang etis adalah pelayanan rakyat bukan penguasa. Mereka memimpin dengan keteladanan, kejujuran, dan komitmen kuat terhadap kepentingan umum. Lalu ada visi jangka panjang, mengutamakan pembangunan berkelanjutan demi generasi mendatang. Selanjutnya empati, mampu merasakan dan memahami aspirasi serta penderitaan rakyat. Selanjutnya keterbukaan, siap menerima kritik dan saran demi perbaikan. Selanjutnya melayani, menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. Lalu ada tantangan etika di era digital, penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi palsu dapat merusak reputasi, memecah belah masyarakat, dan mengaburkan fakta. Ujaran kebencian dan cyberbullying. Media sosial seringkali menjadi platform untuk serangan verbal yang tidak etis dan merugikan. Lalu pelanggaran privasi data, pemanfaatan data pribadi tanpa izin untuk keuntungan politik adalah pelanggaran etika serius. Lalu diperlakukan literasi digital yang kuat dan regulasi yang jelas untuk menjaga etika berpolitik di ranah maya. Lalu selanjutnya ada studi kasus, pelanggaran etika dan konsekuensinya. Korupsi politik. Yang pertama ada korupsi politik, penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Konsekuensi, kerugian negara, hilangnya kepercayaan publik, stagnasi pembangunan. Lalu yang kedua ada politik uang atau money politics, pembelian suara atau dukungan dengan imbalan materi. Konsekuensi, merusak prinsip demokrasi,
menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten, meningkatkan korupsi. Lalu, kampanye hitam dan fitnah, penyebaran informasi negatif yang tidak benar untuk menjatuhkan lawan politik, konsekuensi, perpecahan sosial, konflik horizontal, lingkungan politik yang tidak sehat. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam mengawal etika politik. Yang pertama, partisipasi aktif, menggunakan hak pilih dengan cerdas dan kritis. Yang kedua, pengawasan publik, melaporkan pelanggaran etika dan mengawasi kinerja pejabat publik. Yang ketiga, edukasi politik, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Lalu, organisasi masyarakat sipil, mendukung gerakan anti korupsi dan advokasi etika politik. Komitmen bersama untuk politik yang bermartabat. Menciptakan iklim politik yang etis adalah tanggung jawab bersama. Dengan memegang teguh nilai-nilai moral, kita dapat membangun masa depan demokrasi yang lebih baik, jujur, dan berpihak pada rakyat. Selanjutnya, politisi dan partai, menjalankan fungsi dengan integritas dan melayani kepentingan publik. Lalu ada media, menjanjikan informasi yang objektif dan berimbang. Lalu ada masyarakat, berpartisipasi aktif dan kritis dalam protes politik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.